terms of this topic soal ikan ini, maksudnya gimana? Maksudnya dengan ikan ini ya kalau masih yang mainnya itu orang-orangnya si atau ini itu ya susah. Hai guys, ini maru yang akan kita jual guys. Nanti kalau mereka udah hilang, ikannya udah berkurang, kita baru bisa berpikir bahwa ikan-ikan yang sisa atau yang berkurang kita ternak sebanyak-banyaknya bla 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 bla, despite of keuntungannya, pokoknya intinya balikin lagi untuk masyarakat bla bla bla, itulah. Tapi masalahnya nunggu Ya memang sama kayak nunggu hancur dulu atau nunggu bobrok dulu, salah satu. sekarang masalahnya begini. I think itu tidak akan ada endingnya karena begini loh. let's say apa namanya, orangnya hilang deh atau udah habis usia deh. Yang tidak akan pernah hilang itu legacy mereka, berupa apa, warisan, pola pikir. Itu antara nanti kita akan hancur total dengan kekayaan kita, habis saling menyalahkan kita. Orangnya kan paling nggak mau disalahin kan, pasti maunya nyalahin orang lain. Oh, kita emang benar-benar maju, cuman di situ nggak ada tengah-tengahnya sebenarnya. Iya. Just that. Ya, makanya Kita tinggal nunggu aja, dan itu nanti ujung-ujungnya ke revolusi, dan revolusinya mending outcome-nya juga kalau revolusi enggak. Jadi gini, nggak ada perbedaan signifikan. Betul, karena outcome revolusinya itu pun digerakkan oleh apa tuh? Iya, ya, yang punya kepentingan. Ya, jadi akhirnya outcome dari revolusi sama adalah aja. berganti orang doang, tapi Iya, kepentingannya tetap yang sama. Makanya gue bilang ya we will have to you know, mulai dari diri sendiri. Iya. That's not the way. Gitu aja sih. Walaupun tidak signifikan, tapi ya at least gini loh. Prinsip gua nih, kalau kita ngomong dalam preserve kekayaan alam lah, ikan lah terutama di Indo. Mungkin yang kita lakukan sendiri itu ya karena keterbatasan dana dan everything itu nggak signifikan banget. Tapi at least kita nggak ikut-ikut bego dan kita nggak ikut-ikut jahat gitu, itu aja. Iya, kayak gini loh. Istilah gini. Mereka keluar tentang kotor segala macam. Tapi you choose to put rubbish in their place. Ya. Walaupun everyone else enggak, tapi seenggaknya gue udah melakukan. True. At least I mean, I've done my part. Gitu, ya, kan? the idea is kalau semua pemain ikan hias, maunya juga gitu. Semua pemain ikan hias punya pola pikir seperti ini. If I cannot make change, at least I don't make it worse. Iya. Ya dong. Gua mungkin nggak bisa bikin perubahan yang banyak, tapi paling nggak gua jangan ikut-ikut ngancurin dah, gitu. Kalau semua pemain ikan hias mau punya prinsip seperti itu dan tidak mementingkan keuntungan sesaat, gua rasa bisa maju. Dan in the long run itu lebih menguntungkan dari sisi bisnis pun loh ya. Gitu loh. Maksudnya ya, tapi ya susah juga sih. Susah. Soalnya ini udah mendarah daging dan melekat. Ya, perbuatan yang satu menjengkelkan itu kepada orang lain itu menguntungkan pada diri sendiri. Dan itu ya nikmat. Ya. It's difficult. Ya. Nikmatnya kesesatan dan sesatnya kenikmatan. Iya. Ya itu. Yang penting gua dulu gitu. Kemarin gua waktu di lo inget gak kita pernah sharing posting yang Pemda KKP atau BKSDA Banjarnegara yang dia rilis bibit baung. Di mana departemen perikanan di daerah lain, for example Bali, mereka rilis nila gitu kan. Yang di Banjarnegara itu doing the right thing. Mereka rilis baung gitu yang which is memang supportive banget ke alam lokal. Kemarin waktu ke Cilacap karena mereka kan neighbor city kan.
gue sempat ketemu dengan orang-orang lokal sana dan gue mulai encourage mereka untuk doing so gitu loh. Maksudnya pada saat Banjar itu yang masih satu karesidenan nama lu bisa doing that. Still on the same river. Mereka kan sama-sama Sungai Serayu. Kenapa lu nggak doing that also gitu loh? Karena terus ya pertanyaan mereka adalah, loh secara ekonomi apa keuntungan kita sekarang? Oke, kita head to head deh, kita pikirin deh. Memang kalau lu bilang apa namanya nilai itu menguntungkan, based on what? Soalnya gini, kalau nilai menguntungkan itu base-nya on perkembangan lebih cepat. Oke. Dan production lebih cepat, gedenya lebih cepat, itu lebih gampang ditangkap bagi masyarakat. Intinya itu doang. Hang on, wait. Kalau dibilang nilai itu memiliki perkembangan yang lebih cepat dan akhirnya bisa dipanen lebih cepat, itu dalam culture environment atau control environment itu nggak masuk. Itu justru malah negatif jatuhnya. Iya, kan? Itu berdampak negatif. Tapi gini loh, he's the double blade on conservation di Indonesia. Mereka bilang ikan invasif itu sangat berbahaya, bla 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 bla, itu menghancurkan lingkungan gini. Kan banyak yang nanya, gimana dengan nila? Oh nila karena itu lebih, pokoknya gini, ikan invasif berbahaya karena menghancurkan lingkungan, dan lingkungan itu penting untuk manusia. Oke. Terus kita tanya, gimana dengan nila? Nila itu sangat penting oleh manusia, terus lingkungannya yaitu nomor 2. Enggak, gini loh. Pertanyaan gue adalah, nilai pentingnya si nilai ini apa? Ya itu. Kenapa dianggap penting? Sekarang kalau kita bicara begini, oke, panennya cepat, grow rate-nya cepat, reproduksinya cepat, oke, I agree on that. Tapi begini, nilai itu yang tidak bisa kita lupakan adalah satu, nilai invasif. Kalau kita bicara, ini kan kita bicara keuntungan secara perhitungan bisnis dong, keuangan dong, yang ujung-ujungnya itu kan. Nilai itu adalah ikan konsumsi dengan value yang terendah di dunia loh. Memang paling murah loh. Ya itu kan tujuannya untuk, soalnya kita masih menganggap bahwa diri kita miskin. Jadi sebenarnya nilai itu bukan sesuatu yang penting bagi manusia. Bukan. Tapi nilai itu di ibaratnya, ingat gak zaman Pak Harto dulu tahun 94 95. Kalau dulu nonton TVRI itu ada acara tuh kelom pencapir lah, terus masuk desa lah itu. Digembar-gemborkan sekali bahwa ayo peliharalah nila begitu. Dan itu kayak semacam brainwash, karena waktu itu kan TV ya satu-satunya kan, TVRI, apalagi di desa-desa. Emang brainwash, sama Mujaya juga itu emang brainwash. Itu dari Belanda bawa brainwash untuk, karena nilainya miskin, untuk membiayain buruh miskin. Ya. We've been brainwashed about 100 sekian tahun, itu kan masuknya itu kan 1920. Kasarnya waktu itu begini, Belanda butuh untuk menutrisi buruhnya dia, supaya buruhnya bisa kerja kan. Intinya itu doang. Tapi apa yang paling murah untuk menutrisi buruhnya? Masuklah Mujair dan Nila. Iya. Ya dong. Kalau Nila beda. Nila itu bukan bawaan Belanda. Nila was a gift. Alright, oke. Dari Presiden Mesir kepada Soekarno. Oke. Nah, ini gua nggak tahu apakah ini dijunjung tinggi oleh Soekarnoism itu sebagai begitu yang harus dilindungin, atau untuk menjatuhkan eranya Orde Baru, gua nggak ngerti deh. Pokoknya itu nilai itu dijunjung tinggi sekali. Di situ mas permasalahannya. But anyway, despite of those things, ya maksudnya secara politis seperti itu. Intinya adalah nilai pentingnya Nilai dan Mujair itu sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan secara matematis dong. Memang murah. Intinya nilai itu murah, ikan murah untuk rakyat yang tidak mampu, istilahnya tidak mampu. Yang lebih parahnya itu yang kemarin. Hang on. Ini pertanyaan gue. Gua cut lagi. Pertanyaan gue satu lagi. Nilai itu adalah ikan yang memang murah, jadi diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Pertanyaan gue begini. Masyarakat yang tidak mampu itu membutuhkan nila
ya dong. Ya. Jika tidak ada opsi lain yang sudah tersedia, paham nggak maksud gua? Masalahnya pada saat nila itu diintroduksikan ke sini, ikan kita itu banyak opsinya dan value-nya lebih tinggi. Soalnya sudah terbiasa oleh Belanda bahwa ikan itu bagus untuk kita. Ya. Kayak sekarang misalnya masyarakat dikasih raskin gitu karena memang ya nggak ada opsi lain gitu kan. Ya. Beras lainnya udah terlalu mahal dan sampai impor. Tapi pada saat itu nila diintroduksikan sebagai ikan murah untuk masyarakat, sebenarnya di sungai sendiri ada baceman atau baung, ada tawes, tor, tambroides ya kan. Tor aja dianggapnya itu Javan salmon loh.